Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang konvolusi dan transformasi Fourier. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang konsep matematis yang menjadi landasan dasar pada teori pengolahan citra. Nah, operasi matematis yang biasa digunakan pada pengolahan citra ada dua, yaitu operasi konvolusi yang biasa disebut dengan spatial filter dan transformasi Fourier. Oke. Teori konvolusi atau biasa disebut dengan spatial filter. Jadi, teori konvolusi ini adalah sebuah filter spasial. Filter spasial itu adalah filter yang bekerja secara korelasi atau konvolusi. Jadi, pada teori konvolusi ini dia mengkombinasikan dua buah fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang ketiga. Konvolusi terdapat pada operasi pengolahan citra yang mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mesh atau convolution mesh atau biasa disebut dengan kernel. Apa itu kernel? Jadi kernel atau biasa disebut dengan convolution mesh ini adalah sebuah matriks kecil, matriks yang berukuran kecil yang digunakan untuk operasi konvolusi. Jadi secara matematis, konvolusi ini ada dua buah fungsi awal yang dikenal dengan fx dan gx. Jadi bisa dihitung menggunakan rumus ini. Fx ini sendiri adalah masukan atau citra yang akan difilter, dan sedangkan gx ini adalah kernel yang akan digunakan untuk operasi konvolusi. Sedangkan untuk fungsi diskrit bisa menggunakan rumus ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada teori konvolusi ini kita mengenal tiga fungsi. Pada operasi konvolusi kita mengenal tiga fungsi, yaitu gx, fx, dan hx. Di mana gx ini adalah mesh atau kernel yang digunakan untuk melakukan konvolusi. Nah, fx adalah sinyal masukan. Jadi yang akan dikonvolusi adalah fx dengan menggunakan fungsi gx. Dan nanti kita akan menghasilkan sebuah fungsi lagi, yaitu hx, yang merupakan hasil konvolusi atau keluaran. Jadi gx ini akan dioperasikan secara bergeser pada fx dengan sehingga menghasilkan hx. Jadi hx diperoleh dengan menjumlahkan perkalian dari dua fungsi ini, fx dan gx, pada setiap titik. Contoh operasi konvolusi pada data satu dimensi. Jadi misalnya kita memiliki sinyal masukan dengan fungsi fx, yaitu 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Akan dilakukan operasi konvolusi menggunakan kernel gx dengan nilai 131. Jadi simbol ini adalah
simbol untuk operasi konvolusi. Dan nantinya kita akan memiliki nilai keluaran berupa fungsi Hx dengan melakukan operasi konvolusi pada Fx menggunakan Gx. Sehingga diperoleh nilai 1, 5, 10, 13, 10, 5, 1. Bagaimana caranya sehingga kita memperoleh nilai ini? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada operasi konvolusi dilakukan penjumlahan, operasi konvolusi adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara fungsi masukan dengan kernel. Nah, kita lihat contohnya di sini. 5 diperoleh dari hasil perkalian antara 0 kali 1 tambah 1 kali 3 tambah 2 kali 1, sehingga diperoleh nilai 5. Selanjutnya, GS ini akan bergeser ke kanan dan dilakukan perkalian 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Begitu seterusnya, sehingga memperoleh angka ini. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan dari yang tadi. Jadi, pertama-tama kita memiliki sinyal masukan yaitu Fx, di mana nilai Fx adalah 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Selanjutnya kita memiliki nilai Gx, kernel Gx, yaitu 1, 3, 1. Dan kita akan mencari nilai Hx. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan angka 0 pada ujung kiri dan ujung kanan nilai Fx. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan hasil perkalian Fx dan Gx. Seperti kita lihat di sini. Berarti 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 menghasilkan 1. Selanjutnya, Gx akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi nilai selanjutnya diperoleh dengan mengalikan 0 kali 1 ditambah 1 kali 3 tambah 2 kali 1. Maka diperoleh nilai 5. Selanjutnya bergeser lagi ke sebelah kanan. Maka dilakukan perkalian 1 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 1. Selanjutnya bergeser lagi. Jadi 2 kali 1 tambah 3 kali 1 tambah 2 kali 1 menghasilkan 13. Bergeser lagi menjadi 3 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 1 kali 1 menghasilkan 10. Geser lagi. Jadi 2 kali 1 tambah 1 kali 3 tambah 0 kali 1 menghasilkan 5. Dan bergeser lagi untuk yang terakhir kalinya. Dilakukan proses perkalian 1 kali 1 tambah 0 kali 3 tambah 0 kali 1 sehingga menghasilkan 1. Setelah melakukan operasi konvolusi, maka sekarang kita memiliki 3 buah fungsi, yaitu Fx, Gx, dan Hx. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka dihasilkan gambar diagram seperti ini, di mana ini adalah sinyal masukan atau Fx, dan ini adalah hasil dari filter konvolusi, yaitu Hx.
Selanjutnya, pemakaian teknik spatial filter pada citra. Umumnya, titik yang akan diproses beserta titik-titik di sekitarnya dimasukkan ke dalam sebuah matriks dua dimensi yang berukuran n kali n. Matriks n kali n ini biasa dinamakan matriks Snake-Board atau matriks tangga. Besarnya tergantung dari kebutuhan. Tetapi pada umumnya matriks ini selalu berkelipatan ganjil karena titik yang akan diproses akan diletakkan di tengah dari matriks. Untuk citra, konvolusi dituliskan seperti rumus ini. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa matriks n kali n berukuran ganjil karena titik yang akan diproses nantinya akan diletakkan pada tengah matriks. Ini adalah contoh matriks tangga 3x3. Jadi selain menggunakan matriks tangga, filter spasial untuk citra juga biasa menggunakan sebuah matriks yang biasa disebut matriks convolution atau mesh atau kernel yang ukurannya sama dengan ukuran matriks tetangga, yaitu berukuran ganjil. Ini adalah contoh citra dengan 5x5 pixel dan 8 grayscale yang akan kita proses. Ini adalah citra dengan ukuran 5x5 pixel. Citra ini akan dikonvolusi menggunakan image mesh, dengan ukuran 3x3. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal bahwa konvolusi itu adalah perkalian antara dua buah fungsi. Jadi, kita akan mengalihkan antara matriks citra dengan image mesh. Jadi kita di sini memiliki image mesh 3x3. Jadi akan diproses satu persatu. Pertama kita akan proses pada bagian ini yang berukuran 3x3. Selanjutnya akan dikalikan dengan image mesh. Nah, misalnya untuk pada bagian ini kita akan memperoleh nilai 8. Jadi setelah menjumlahkan hasil perkalian piksel citra, matriks citra dengan image mesh, diperoleh nilai 8. Bagaimana caranya sehingga diperoleh nilai 8? Nah, ini adalah prosesnya, yaitu 0 dikali negatif 2 ditambah 5 kali negatif 1 tambah 5 kali 0 tambah 0 kali negatif 1 tambah 0 kali 0 tambah 5 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 6 kali 1 ditambah 1 kali 2 sehingga diperoleh nilai 8. Selanjutnya digeser lagi ke sebelah kanan
dan angka ini dikalikan kembali dengan image mask sehingga diperoleh hasil 4. Bagaimana caranya sehingga memperoleh 4? Sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengalihkan matriks pada citra dengan image mask. Nah, selanjutnya dilakukan lagi pergeseran ke sebelah kanan, maka diperoleh prosesnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengalihkan angka-angka yang terdapat pada kotak ini dengan image mask. Dihasilkan 6. Selanjutnya digeser lagi sehingga menghasilkan angka 20. Dan selanjutnya digeser lagi ke sebelah kanan sehingga menghasilkan angka 3. Dan digeser lagi sehingga menghasilkan negatif 4. Kemudian digeser kembali, maka akan menghasilkan 18. Selanjutnya 2, dan terakhir 9. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana memperoleh angka-angka di luar dari ini? Oke. Jadi angka di luar ini setelah hasil perhitungan kita memperoleh angka ini. Ini yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana angka-angka ini diperoleh. Jadi, awalnya kita hanya memiliki piksel awal seperti ini, piksel citra. Nah, jadi untuk memperoleh nilai-nilai di luar ini agar kita mendapatkan piksel 5x5 sama seperti masukannya, maka di luar dari piksel citra ditambahkan angka 0. Selanjutnya dilakukan proses konvolusi menggunakan image mask. Prosesnya sama dengan penjelasan sebelumnya untuk mendapatkan angka-angka ini. Jadi caranya adalah mengalihkan matriks dari citra yang sudah ditambahkan tadi dengan image mask. Dan nantinya kita akan memperoleh nilai hasil konvolusi pada titik ini. Nah, setelah melakukan perkalian matriks citra dengan image mask, maka diperoleh angka pada titik ini. Untuk titik-titik selanjutnya bisa diperoleh dengan menggeser matriks pada citra, sama seperti pada penjelasan sebelumnya. Manfaat konvolusi pada proses citra. Jadi ada beberapa manfaat konvolusi pada proses citra, yaitu untuk perbaikan kualitas citra, penghilangan noise, blur, dan deteksi tepi. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah transformasi Fourier. Jika pada konvolusi kita mengalihkan citra dengan sebuah mesh atau kernel,
Maka pada transformasi Fourier ini dilakukan dengan citra dimanipulasi dalam ranah domain atau frekuensi ketimbang dari ranah spasial. Jadi mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi dengan transformasi Fourier. Keuntungan menggunakan domain frekuensi ini adalah proses konvolusi bisa diterapkan dalam bentuk perkalian langsung. Ini adalah rumus yang digunakan untuk transformasi Fourier. Jika HXY sama dengan FXY dikonvolusi dengan GXY, di mana F UV sama dengan transformasi Fourier dari Fx, Y dan G UV merupakan transformasi Fourier dari GXY. Maka berlaku HUV sama dengan FUV dikali GUV. Untuk perhitungannya saya tidak jelaskan di sini karena penjelasannya lebih kompleks dari filter spasial atau konvolusi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.